And hai, balik lagi sama gue Bayu Krishna dan selamat datang di channel ini bareng gue Bayu Krishna. Oke, pada kesempatan kali ini gue masih ngebahas mengenai gimana caranya bikin video menggunakan smartphone menjadi lebih bagus dan menjadi lebih enak untuk ditonton. Oke, kalau dua video kemarin itu gue ngebahas mengenai hardware-nya. Kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau kalian bisa cek di sini untuk link untuk videonya. Yang pertama, gue bikin video mengenai untuk hardware apa aja sih yang gue pakai untuk bikin video. Nah, untuk yang kedua itu masih berkaitan dengan yang pertama, yaitu adalah software apa aja yang biasa gue pakai untuk ngedit video di channel ini supaya video yang gue bikin tadi itu jadi lebih bagus dan enak untuk dilihat. Oke, pada kesempatan kali ini gue masih ngebahas mengenai hal-hal yang berkaitan sama video. Tetapi kali ini gue bakalan share ke kalian adalah settingan dari aplikasi perekam video yang gue pakai. Oke, buat kalian yang belum tahu, di sini gue ngerekam video pakai software atau aplikasi di smartphone yang namanya adalah Filmic Pro. Nah, Filmic Pro ini adalah software atau aplikasi yang selalu gue pakai untuk merekam video menggunakan smartphone. Oke, sebelum lanjut lebih dalam mengenai Filmic Pro, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu melalui tombol merah yang ada di bawah sini. Kemudian kalian bisa share video ini ke teman kalian. Kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa juga like video ini. Kemudian mari kita langsung ke videonya. Let's go. Oke, pada kesempatan kali ini adalah gue bakalan ngomongin mengenai Filmic Pro lebih dalam. Dan di sini gue bakalan share ke kalian settingan terbaik yang gue pakai untuk rekam video menggunakan Filmic Pro. Jadi kalau kalian mau ngikutin settingan gue yang di Filmic Pro, kalian bisa tonton video ini sampai habis karena setiap detailnya itu bakalan gue jelasin. Oke, sebenarnya Filmic Pro ini nggak terlalu yang aplikasi-aplikasi yang ribet banget karena interface-nya juga sangat mudah banget. Dan buat kalian yang masih awam-awam juga, kalau pakai Filmic Pro juga kalian bakalan ngerti. Nah, di sini ada beberapa aspek yang perlu kalian tahu sebelum kalian menggunakan Filmic Pro. Yang sebelumnya adalah mengenai aspek untuk kalian bikin video yang bagus, kan ada yang namanya setup lighting. Nah, itu adalah hal yang paling penting selain kalian menggunakan aplikasi yang lain untuk memperbagus video kalian. Yang pertama yang paling penting banget itu adalah setup lighting, yang sebelumnya gue juga pernah ngomongin hal itu di video-video gue sebelumnya. Setup lighting adalah nomor satu dari segala sesuatu hal yang harus kalian siapin sebelum kalian ngerekam video. Karena bagus enggaknya video kalian yang nanti bakalan kalian bikin itu tergantung juga dari lighting setupnya. Jadi di sini sebelum kalian mau pakai aplikasi apapun, gue tekanin kalian untuk bikin lighting setup yang bener-bener bener-bener enak dilihat gitu. Jadi waktu kalian nanti ngerekam menggunakan software apapun, menggunakan hardware apapun, itu bakalan hasilnya lebih bagus. Tetapi di video ini gue bakalan ngebahas cuma hanya untuk bagian aplikasi perekam videonya aja, yaitu Filmic Pro. Oke, ngerekam pakai Filmic Pro tuh sebenarnya nggak ribet-ribet banget, nggak harus yang banyak banget di setting sana sini enggak. Yang pertama adalah gue bakalan share ke kalian beberapa settingan yang gue pakai untuk ngerekam video ini. Sampai nanti video ini dipublish itu gue bakalan kasih ke kalian settingan Filmic Pro nya. Oke, hal yang pertama adalah hal yang paling penting adalah gue pakai color profile dulu. Gue bakalan setting color profile di Filmic Pro itu menjadi log versi 2. Kenapa jadi log versi 2? Kenapa nggak yang dynamic? Kenapa nggak flat? Kenapa nggak yang lainnya? Nah, nanti waktu video ini dibawa ke Premiere Pro, kalian lebih leluasa, kalian lebih enak untuk color grading video ini. Karena di awal tadi kalian udah milih color profile yang log versi 2. Nah, itu dari pribadi gue. Hal yang pertama gue setting adalah color profile. Jadi kalian harus pindahin dulu color profile kalian dari yang natural, dari dynamic ke log versi 2. Oke, hal yang kedua adalah gue bakal ngatur ISO gue. Nah, kalau kalian mau ngatur ISO kalian di Filmic Pro tuh kalian gampang banget. Kalau kalian di videonya udah mode landscape, kalian hanya tinggal klik tombol yang ada di bawah itu yang gambar bulatan kecil itu. Nah, itu bakalan keluarin untuk ngatur ISO sama manual fokusnya. Nah, yang pojok sebelah kiri itu yang namanya untuk ngatur ISO. Kalian tinggal drag drop, slide up, slide down sesuai kalian ingin ngatur ISO kalian supaya video kalian tuh nggak ada noise-nya. Jadi gini, kalau misalkan setahu gue video banyak cahayanya, banyak yang terang itu biasanya banyak noise-nya. Noise tuh kayak ada bintik-bintik kecil gitu di videonya dan itu nggak bakalan enak banget untuk dilihat. Nah, untuk ngilangin noise tersebut kalian hanya tinggal untuk nurunin ISO-nya. Supaya kalian enak untuk nurunin ISO-nya, kalian bisa tinggal slide up, slide down di pojok bagian kiri smartphone kalian dan kalian bisa lihat hasilnya. Kalau video kalian lebih agak gelap itu bakalan noise-nya bakalan agak hilang. Nah, itu sesuai punya kalian sendiri karena
setiap lighting setup itu pasti beda-beda dari settingan untuk ISO. Oke, itu yang paling penting. Dua hal yang pertama adalah mengenai color profile, kemudian yang kedua adalah ISO. Oke, yang nomor 3 ini adalah mengenai manual focus. Nah, untuk manual focus sendiri di Filmic Pro ini bisa. Tetapi jangan berharap banget kalian bisa dapetin manual focus yang belakangnya bokeh banget sama seperti yang kalian pakai kamera asli atau kamera beneran kayak DSLR maupun mirrorless. Nah, untuk Filmic Pro ini, kalau kalian pakai Filmic Pro ini jangan berharap banget kalian bisa dapetin bokeh-bokeh yang belakangnya blur-blur keren kayak gitu sama kayak kalian pakai kamera. Dan itu menurut gue bukan nggak bakalan bisa sih, mungkin bisa, tetapi gue pribadi sampai sekarang itu masih agak meng-cross check sana, masih mendalami untuk arah ke manual fokusnya tersebut. Tetapi nggak terlalu ribet juga sih sebenarnya. Kalau kalian mau pakai yang manual fokus, kalian hanya tinggal slide dari kanan ke kiri, atau kalian bisa pencet tombol bawah kecil yang merah itu, kemudian itu bakalan keluar lagi yang kiri untuk ISO, yang kanan untuk manual fokus. Kalian tinggal bisa slide up slide down untuk ngatur manual fokus kalian. Nah, kalau untuk gue pribadi sih nggak bakal yang gue setting yang sampai bokeh banget, karena hasilnya nanti juga nggak akan bagus gitu. Karena gue sadar kalau pakai kamera HP itu kalau nggak salah aperturnya juga paling 1,8, dan 1,8 kalau di lensa kamera yang beneran itu bakalan dapat bokeh yang bagus gitu. Nah, itu juga tergantung dari spesifikasi hardware kalian gitu. Nah, kalau kalian punya smartphone dan kameranya apertur kayak bukan lensanya itu, nah biasanya kalau di kamera yang bisa dapat bokeh bagus tuh aperturnya itu antara f1.4 kalau nggak f1,8 gitu. Rata-rata sih kalau yang kamera yang lensanya agak low chip atau agak harganya murah gitu itu biasanya 1,8. Kalau kalian mau dapetin yang bokeh banget, biasanya aperturnya itu sekitar 1,4, bukan lensanya itu. Nah, itu gak bakalan gue bahas dalam-dalam karena itu juga bakalan ribet, dan ya lagian di sini gue cuma pakai smartphone gitu, gak pakai kamera yang seperti itu. Oke, kalau untuk kalian mau dapetin bokeh-bokeh kayak gitu, menurut gue kalau pakai Filmic Pro jangan berharap terlalu besar gitu untuk dapetin bokeh-bokeh atau blur background di Filmic Pro. Nah, itu adalah 3 poin yang settingan terbaik yang biasa gue pakai. Oke, sekali lagi gue tekanin, lighting setup gue sama lighting setup punya kalian tuh beda. Jadi jangan samain untuk kalian niru punya gue, kalian copy paste punya gue, karena hasilnya juga nggak akan sama. Mungkin beberapa ada yang bakalan sama, tetapi setiap lighting setup itu settingannya berbeda. Kalian tinggal ngatur sesuai kalian ngulik-ngulik seenaknya kalian supaya kalian bisa dapetin sesuatu yang kalian pengenin. Nah, itu adalah cuma settingan gue yang gue share ke kalian. Kalau kalian mau ngikutin, kalian tinggal ikutin. Kalau kalian beda lighting setup, siapa tahu kalian key lightnya ada di depan, kalian key lightnya ada di kanan, kalian beda-beda lighting setupnya, dan itu juga bakalan beda untuk settingan Filmic Pro-nya. So, mungkin itu aja video yang bisa gue share kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan itu adalah semua hal pribadi yang gue pakai selama ini untuk syuting. Jadi kalau kalian mau ngikutin settingan gue, kalian bisa ikutin langsung settingan gue. Kalau kalian mau kulik-kulik lebih dalam, kalian bisa juga kulik-kulik. Dan itu tadi yang gue share ke kalian tuh bener-bener gue pakai sampai sekarang ini. So, mungkin itu aja video untuk kali ini. Gue Boy Krishna, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke, jangan lupa juga untuk kalian subscribe channel ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama videonya. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian. So, mungkin itu aja video yang bisa gue share kali ini. Gue Boy Krishna, sampai jumpa di next video, and bye-bye.